Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kita melanjutkan pembahasan manasik haji kita. Kali ini saya akan membahas terkait dengan mabit dan nafar ya. Apa itu mabit? Apa yang dilaksanakan terkait mabit, ada berapa jenis mabit, kemudian ada berapa jenis nafar ya. Silakan teman-teman ikuti pembahasannya di video kali ini ya. Saya akan beralih ke mode slide teman-teman sekalian. Baik, saya sudah ada di mode slide teman-teman sekalian. Kita masih ada di manasik haji dan umroh ya, masih di mabit dan nafar ya. Kemarin kita sudah bicara terkait dengan tarwiyah dan wukuf ya. Untuk teman-teman yang belum sempat melihat, silahkan cari videonya di channel ini ya. Kita akan bahas terkait dengan mabit dan nafar. Baik, mabit ya secara bahasa artinya bermalam, nginap gitu ya, bermalam. Secara istilah, mabit berarti bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina untuk memenuhi ketentuan manasik haji ya. Itu istilah mabit. Jadi ada dua jenis mabit ya teman-teman sekalian. Ada mabit di Muzdalifah itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi tanggal 9-nya wukuf. Nanti pas maghrib kita bergerak ke Muzdalifah, kita bermalam di Muzdalifah. Itu udah masuk tanggal 10. Kalau kalender Hijriah itu hitungannya pas maghrib udah masuk tanggal baru gitu ya. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah setelah wukuf. Kemudian mabit kedua adalah mabit di Mina pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah ya. Hukum mabit sebagian besar ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib ya. Jadi kalau mabit ini ditinggalkan, dia harus membayar dam. Tapi sebagian lain mengatakan bahwa mabit ini hukumnya sunnah ya. Silakan teman-teman mau ambil pendapat yang mana, silakan. Ya. Mabit di Muzdalifah ya, atau bermalam atau beristirahat di Muzdalifah itu pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah wukuf. Jadi wukuf itu tanggal 9 sorenya ya, siang sampai sore, malamnya langsung mabit di Muzdalifah ya. Setelah selesai wukuf langsung bergerak ke Muzdalifah untuk bermalam ya. Hukumnya tadi ya wajib ya, sebagian besar ulama mengatakan ini wajib. Kemudian mabit itu dianggap sah bila yang bersangkutan ada di Muzdalifah melewati tengah malam ya. Jadi batas tengah malam itu jam 12. Jadi teman-teman masuk ke area Muzdalifah sebelum jam 12, kemudian melewati jam 12, nah itu boleh meninggalkan, itu sah gitu ya. Tapi dalam kenyataannya ya, karena jamaah yang besar, kondisinya padat gitu, kendaraan juga. Tahun kemarin itu tahun 2023, orang tua saya sampai di Muzdalifah tuh jam 2 dini hari. Jadi udah melewati tengah malam ya. Kalau secara ketentuan normal itu tidak sah. Tapi karena ini ada uzur, ada keadaan darurat di luar puasanya, jadi dianggap sah gitu ya. Itu karena melewati tengah malam ya, masuk ke Muzdalifahnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan di Muzdalifah? Yang pertama dilakukan adalah sholat maghrib dan isya secara jamak qashar takdim. Nah, jadi ketika wukuf masuk maghrib, jangan sholat dulu tuh di Arafah. Sholatnya nanti di Muzdalifah. Manasiknya begitu ya. Adapun nanti kondisinya di Arafah bisa sampai tengah malam baru diantar ke Muzdalifah. Takutnya kalau terlalu malam sholatnya malah bisa itu ya ketinggalan. Jadi ada beberapa jemaah
ketika di Arafahnya sudah terlalu malam, sudah jam 8 lewat, jam 9 lewat gitu, mereka melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak qashar, tapi takhir ya, ditarik ke isya gitu dia. Kalau kalau normalnya sholat jamak qashar maghrib dan isya secara takdim, jadi isyanya ditarik ke maghrib ya, normalnya. Kemarin pun waktu kami haji tahun 2022 diantar ke Muzdalifahnya jam 10 lewat. Berarti bukan takdim lagi, sudah takhir ya. Jadi maghribnya ditarik ke isya gitu ya. Tapi itu tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Kemudian apa yang dilakukan di Muzdalifah? Ya, ngapain Pak kita di Muzdalifah? Nah, ini dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 198. Ini artinya saja yang saya sebut di sini ya. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, ya, berangkat dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram atau di Muzdalifah. Jadi di Muzdalifah itu kerjanya apa? Berzikir. Nah, itu ya. Berzikir bisa dengan berdoa atau dengan zikir-zikir yang sudah biasa dilakukan, ada tahmid, takbir, ya, kemudian dan lain sebagainya ya. Silahkan saja apa yang dikehendaki oleh apa yang biasa dilaksanakan oleh teman-teman sekalian ya. Intinya di Muzdalifah adalah berzikir, mengingat Allah. Dan yang penting ketika di Muzdalifah itu adalah beristirahat. Setelah wukuf di Muzdalifah kan malamnya beristirahat. Karena apa? Karena besoknya harus melempar jumroh Aqobah yang pertama ya. Itu nanti waktunya di waktu duha ya. Perjalanannya jauh, jadi malam-malamnya harus banyak istirahat. Jadi setelah berzikir kemudian istirahat ya. Kemudian nah, ini ada ketentuan teman-teman sekalian. Jika tidak mabit karena uzur syar'i, ya karena ada uzur yang dibenarkan gitu ya, seperti sakit atau mengurus orang sakit. Biasanya kan ini petugas haji ya, mengurus orang sakit, ada yang tersesat jalan, ada yang nyari-nyari gitu ya, dan lainnya, itu tidak wajib membayar dam. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, kalau meninggalkan mabit ya, artinya tidak bermalam di Muzdalifah, dia wajib membayar dam ya, karena hukum mabit adalah wajib. Kalau tidak dilaksanakan harus membayar dam. Pak, gimana Pak kalau tidak mabit tapi tidak bayar dam? Artinya hajinya tidak sah gitu ya, karena hukumnya wajib. Kemudian waktu mabit yang afdal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah pada maghrib. Jadi setelah maghrib dari Arafah berangkat ke Muzdalifah, masuk maghrib, kemudian sholat. Batasnya itu sampai subuh. Jadi sholat subuhnya itu di Muzdalifah. Itu yang afdolnya ya. Tapi yang terjadi nanti di lapangan ya, ada yang sebelum subuh sudah diantar ke Mina. Ya. Jadi yang diberangkatkan duluan dari Arafah ke Muzdalifah, nanti dia diantar duluan dari Muzdalifahnya ke Mina. Itu biasanya lewat jam 12 saja, jam 1, jam 2, jam 3 itu sudah mulai bergiliran diantar ke Mina ya, supaya tidak menumpuk. Kalau setelah subuh semua, ya numpuk nantinya. Nanti tidak sempat lagi lempar jumroh Aqobah, bisa sore, bisa malamnya ya. Jadi jam 1 malam, jam 2, jam 3 itu mulai diantar. Tapi yang afdal memang harus sampai subuh dan sholat subuhnya di Muzdalifah ya. Ini yang sesuai sunnah. Kalaupun karena kondisi tidak bisa mengikuti sunnah ya tidak mengapa ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran mabit di Muzdalifah ya. Yang sebelah kiri itu ya itu penuh seperti itu ya teman-teman. Tapi jangan khawatir karena banyak lampu, jadi terang benderang kayak siang hari. Terang benderang gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau zaman dulu ketika mabit itu disarankan membawa senter. Pak, untuk apa Pak senter? Uruknya untuk nyari batu kerikil di sini. Nanti teman-teman cari batu kerikilnya adalah di Muzdalifah ya.
Tapi kalau sekarang sudah banyak lampu, sudah terang benderang, jadi tidak perlu lagi bawa-bawa senter ya. Dan batunya pun, teman-teman sekalian, batunya itu sudah diplastikin, sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi, dimasukkan dalam karung. Nanti di karung itu isinya satu pak isi 70 butir batu. Jadi tinggal ambil satu pak sudah untuk sendiri, atau ambil dua ya untuk sendiri dan untuk istri gitu ya, kalau yang bawa istri ya. Begitu. Nah, yang sebelah kanan itu eh, posisi mabit di Musdalifah dekat dengan pintu keluar. Jadi masuknya nanti dari pintu kiri, keluarnya dari pintu kanan. Awas, hati-hati, salah ya teman-teman sekalian ya. Kalau masuknya di pintu kiri, jangan balik lagi ke pintu kiri. Ya, itu tempatnya orang masuk. Keluarnya dari pintu kanan. Ya, jangan bolak-balik. Karena waktu kami haji pun ada yang kesasar. Ya, jadi jangan sekali-kali meninggalkan rombongan. Kalaupun nanti ke kamar kecil harus ada temennya, jangan sendirian. Ya, karena begitu masuk kamar kecil, begitu buka pintu mau keluar, semuanya putih. Ya, semuanya putih, bingung ya. Jadi masuk kemana nggak tahu gitu ya. Karena di Musdalifah itu nggak ada tandanya, nggak ada yang bawa bendera, nggak ada yang apa gitu ya. Ada juga beberapa yang pakai sal rombongan gitu kan, tapi umumnya itu warnanya putih semua, jadi nggak kelihatan ya. Jadi kalau kemana-mana ya, utamanya yang sudah lanjut usia, minta ditemenin supaya tidak nyasar nantinya ya. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah mabit di Mina ya. Mabit di Mina itu ada dua model ya. eh, Tanggal mabitnya adalah 11, 12, dan 13 di hari tasyrik. Tapi ada yang bermalamnya cuma dua malam, tanggal 11 dan tanggal 12. Itu namanya nafar awal. Ya. Sementara ada yang melanjutkan sampai tanggal 13, ya 11, 12, dan 13 itu namanya nafar sani. Ya. Jadi ada yang nafar awal dan ada yang nafar sani. Apa bedanya, Pak? Nanti kita jelaskan ya di ketentuan tentang nafar. Kemudian tadi sudah disebutkan hukum mabit adalah wajib ya. Ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hambal, hukum mabit di Mina adalah wajib. Jika tidak mabit satu malam, wajib membayar satu mun. Jika dua malam, dua mun. Sedangkan jika tiga malam tidak mabit, wajib membayar dam dengan cara menyembelih seekor kambing. Ini ketentuan dari beberapa imam. Kemudian ada pendapat yang lain, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat baru atau qaul jadid dari Imam Syafi'i, hukum mabit di Mina adalah sunnah. Bagi jemaah haji yang tidak mabit di Mina, tidak diwajibkan membayar dam. Ya, silakan pendapat mana yang teman-teman ambil ya. Semuanya punya dasar ya. Tapi menurut pendapat saya ini adalah rangkaian manasik ya. Manasik kalau ditinggalkan ya ngapain juga capek-capek haji gitu kan. Karena kita pengen tahu suasana haji seperti zamannya Rasulullah SAW. Jadi lakukanlah mabit sesuai ketentuan sunnah ya. Baik. Kemudian ini ketentuan mabit di Mina. Mabit di Mina dianggap sah bila berada di Mina lebih dari separuh malam. Jadi nginepnya tuh lebih dari separuh malam. Jangan sebentar saja gitu ya. Itu dianggap sah. Pendapat sebagian ulama, sah bila jamaah sempat hadir di Mina sebelum terbit fajar yang kedua atau fajar sodik ya. Jadi sebelum terbit fajar sodik, jamaah harus sudah ada di Mina. Itu dianggap sah gitu ya. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi yang afdol tinggal di Mina atau bermalam di Minanya lebih dari separuh malam. Artinya kalau misalkan fajar sodik sekitar jam 4, berarti nginap di Minanya itu lebih dari 6 jam. Jadi mulai jam 9 gitu ya, karena lebih dari separuh. Kalau jam 10 itu separuh. Ya 10 sampai jam 4 kan berarti separuh 6 jam ya. Gitu kira-kira seperti itu. Kemudian
Yang ini yang ketentuan terakhir, teman-teman sekalian, tempat mabit bagi sebagian besar jamaah haji Indonesia adalah Haratul Lisan. Ya, sejak tahun 2001 jamaah haji mendapatkan perkemahan di perluasan Mina atau disebut Sausiatu Mina atau Mina Jadid, Mina baru. Ya, jadi itu perluasan. Nah, daerah perluasan Mina itu atau Mina Jadid adalah sah berdasarkan ketentuan beberapa ulama, ya, ulama-ulama besar tentunya, ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, ya, dimanapun tempatnya yang disediakan oleh pemerintah, insya Allah di situ sah untuk bermalam di Mina. Ya, waktu kami bermalam itu jaraknya 4 km ke Jamarot. Waktu tahun kemarin 2023 hampir 5 km lebih jaraknya ke Jamarot. Jadi lebih jauh lagi itu mundurnya. Mudah-mudahan tahun 2024 ini lebih dekat gitu ya. Amin. Baik, selanjutnya. Nah, ini gambaran dari mabit di Mina. Jadi kalau di Muzdalifah itu di lapangan tanpa ada tenda sedikit pun, kalau di Mina itu di dalam tenda, ya, mabitnya bermalamnya gitu ya. Semuanya tenda putih semua. Ya. Jangan coba-coba keluar tenda sendirian terus ke kamar kecil. Nanti nggak bisa pulang lagi. Jadi kalau ada yang sepuh-sepuh harus diantar ya. Takutnya nanti nggak bisa balik lagi. Nyasar-nyasar dicari juga susah gitu kan. Ya, jadi hati-hati teman-teman ya. Jadi hafalkan tempatnya. Biasanya nanti di tempat-tempat rombongan tuh ada dipasang spanduk, apa bendera atau tanda-tanda gitu kan, rombongan sekian, kloter sekian gitu. Biasanya kayak gitu ya, supaya mudah dikenali. Tapi kalau sudah masuk kamar mandi terus keluar, semuanya gambarnya putih semua, kan repot tuh nyarinya tuh kan. Kotak semua bentuknya, cirinya tuh susah gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman yang sudah lanjut usia, teman-teman yang jamaah yang masih muda-muda ya ditemani ya kalau ada ya, teman-teman yang lanjut usia yang ingin ke belakang gitu kan, takutnya nanti nggak bisa pulang lagi gitu. Nggak bisa pulang ke tenda maksudnya ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kegiatan yang dilakukan selama di Mina. Mabit di Mina pada sebagian besar malam atau lebih dari separuh malam, tadi sudah disebutkan ya. Kemudian ketika di Mina, sholat 5 waktu yang 4 rakaat itu dikosor tanpa dijamak. Jadi ketika waktu zuhur, sholat zuhur 2 rakaat. Ketika waktu asar, sholat asar 2 rakaat. Dan ketika sholat isya-nya 2 rakaat. Tapi dikerjakan di waktu-waktu sesuai dengan waktu sholatnya, tidak dijamak. Tapi posisinya dikosor, ya, diringkas gitu ya. Itu sunahnya seperti itu. Kemudian memperbanyak takbir pada setiap kondisi dan waktu, ya. Kemudian ketika di Mina itu melempar 3 jamroh, ya, jamroh tul ula atau sugro, jamroh wusto dan jamroh kubro atau akobah, masing-masing 7 batu kecil, 7 lemparan gitu ya. Itu kegiatannya ya, tanggal 11 juga seperti itu, tanggal 12 juga seperti itu, tanggal 13 juga seperti itu. Jadi masing-masing setiap hari itu melempar 3 jumroh. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu tanggal 10 Dzulhijjah, cuma 1 jumroh, yaitu jumroh akobah atau jumrotul kubro ya. Kemudian cara melemparnya, posisikan Mekah berada di sebelah kiri, di bahu, kemudian Mina di sebelah kanan. Artinya, teman-teman kalau masuk ke Jamarot, masuk jalurnya jalur yang kiri, ya, jalur yang kiri. Kalau masuk ke jalur yang kanan, berarti nanti Mekahnya ada di kanan, Minanya ada di kiri, ya, tidak sesuai sunnah. Tapi dalam kondisi nanti pelaksanaan haji penuhnya sudah luar biasa, mau kiri mau kanan semuanya penuh gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati ya. Kemudian setelah melempar jumroh ula dan wusto, disunahkan untuk berdoa menghadap ke arah kiblat ya. Jadi setelah melempar jumroh ula atau jumroh sugro, berdoa. Kemudian melempar jumroh wusto, berdoa lagi. Kemudian berikutnya melempar jumroh akobah atau kubro. Nah, setelah melempar jumroh kubro tidak berdoa, langsung pulang gitu. Pulang ke
tenda maksudnya ya. Begitu. Nah, nanti Pak, itu kan harus menghadap ke kiblat. Memangnya kelihatan Pak Mekah dari dari area Jamarot? Kelihatan, teman-teman sekalian ya. Di Mekah itu kan ada menara jam yang paling tinggi di Mekah itu kan, itu kelihatan dari Musdalifah dan kelihatan dari area Jamarot. Ya kelihatan nanti, apalagi kalau posisinya malam tuh kelihatan banget karena lampunya nyala. Siang pun kelihatan teman-teman. Jadi untuk menentukan arah kiblat di area Mekah itu ya sekitar Jamarot sangat mudah karena kelihatan menaranya gitu ya. Begitu kira-kira. Baik, selanjutnya. Nah, ini nafar ya. Nafar secara bahasa artinya adalah rombongan gitu ya, nafar. Secara istilah, nafar itu berarti keberangkatan meninggalkan Mina pada hari tasyrik ya. Jadi rombongan-rombongan ini meninggalkan Mina pada hari tasyrik. Ada yang meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah, itu namanya nafar awal, dan ada yang meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah, itu nafar sani ya. Tapi ada syaratnya teman-teman. Kalau teman-teman ingin meninggalkan Mekah tanggal 12 Dzulhijjah atau nafar awal, itu kembali ke Mekahnya meninggalkan Mina itu sebelum matahari terbenam. Ya, kalau sudah matahari terbenam, sudah masuk maghrib, teman-teman harus menginap semalam lagi. Nggak boleh pulang dulu. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau pulang, teman-teman lempar jumroh siang-siang itu kan pada zawal ya, setelah zuhur, teman-teman lempar jumroh, kemudian kembali ke hotel, nanti sholat asar, langsung pulang gitu. Tapi dalam kenyataannya nanti, itu diantar kembali ke Mekah dari Mina itu kan bergilir tuh. Ya, ada yang sampai malam. Kalau sudah sampai malam, nggak boleh tuh pulang tuh. Harus besoknya gitu. Besoknya harus nginap lagi dan melempar jumroh lagi seperti itu ya. Baik, ini dari Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah ayat 203. Ini saya kopikan artinya ya. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, artinya nafar awal, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatan dari 2 hari itu, artinya nafar akhir, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Jadi kedudukannya sama, walaupun nafar awal dan nafar sani ya. Nafar awal sebenarnya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang berkebutuhan khusus, ya ada yang sakit, ada yang membantu jamaah, pihak medis dan segala macam yang ada keperluan, itu silahkan meninggalkan Mina tanggal 12 Dzulhijjah. Tapi kalau posisinya longgar, senggang, badan masih sehat, diutamakan ambil yang nafar sani, seperti itu kira-kira ya, gitu. Baik, selanjutnya. Nah itu teman-teman sekalian, itu terkait dengan mabit dan nafar. Kedepan insya Allah kita akan bahas terkait dengan tahallul dan jamroh ya. Tahallul itu bagaimana caranya gitu kan. Kemudian jamroh itu apa saja dan areanya di mana, arahnya dari mana, nanti insya Allah ke depan akan kita bahasnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kali ini, teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.